pagi anak-anak semua. Halo. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana hari ini keadaannya anak-anak? Sehat. Baik, Ya, Bu. baik. Semangat ya. Oke, hari ini kita mau belajar kembali bersama Ibu Oki. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Asi hadir. Siap hadir, Ibu, saya. Oke, Fajrin. Hadir, Bu. Nabil. Hadir, Bu. Binduri. Hadir, Bu. Nidia. Lagi ke toilet ya, Hilya. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Indra. Olivia. Hadir, Bu. Oke, Anis. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran berikutnya setelah yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak pelajaran sebelumnya kita belajar apa? Iklan ya, Bu, dan organ pencernaan hewan. Ingat, Bu. Iya, Bu, organ pencernaan. Pinter pada masih ingat. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, coba perhatikan ke depan ya. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran baru nih. Semua harus semangat ya. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu seperti biasa. Nah, hari ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dengan sikap sempurna ya. Kita semangat sama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita mulai ya. Ya, Bu. Ya. Dia berkorban untukmu. Di bangsa maju, ayo maju, ayo Maju. Oke. Nah, sebentar ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama bernyanyi dan bersemangat untuk memulai pelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak semua dapat menganalisis unsur-unsur iklan pada media cetak melalui kegiatan mengamati iklan dengan benar. Lalu, anak-anak semua dapat mendemonstrasikan iklan media cetak melalui kegiatan mengamati ya. Dan siswa dapat menelaah organ-organ pencernaan pada manusia, serta dapat menganalisis
fungsi-fungsinya. Oke, nanti akan ada video yang bisa kita saksikan bersama. Lalu kamu harus juga membuat tugas poster dalam sistem pencernaan manusia dengan mengamati gambar ya. Nah, hari ini kita diawali dengan menonton dan menyimak video berikut dulu ya. Kita sama-sama melihat dulu. Bu. Belum terlihat, Bu. Tahu nggak kenapa kita maaf butuh ya. makanan sehat dan bergizi? Makanan bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas loh. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, nah ini videonya Ibu putar ya. Hai teman-teman, tahu Hai teman-teman, tahu nggak kenapa kita butuh makanan sehat dan bergizi? Makanan bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas loh. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Protein sangat dibutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku suka makan ikan dan telur. Rasanya juga enak, apalagi mamaku yang masak. Lezat. Tempe dan tahu juga bagus loh, karena mengandung protein nabati yang baik. Ada satu lagi, susu juga protein yang bagus ya. Jadi, kita juga perlu minum susu supaya gizi kita menjadi sempurna. Selain itu, kita juga butuh nasi atau kentang, karena mengandung karbohidrat. Kita akan menjadi kuat seperti superhero. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Teman-teman, kita butuh sayur, buah-buahan karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Oke, nah tadi kita sudah sama-sama menonton tentang video makanan sehat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang di video? Selalu makan sehat? Enggak selalu sih, Kadang, Bu. Nah, dari video tadi menurut kamu makanan sehat itu apa aja sih? Makanan yang ada karbohidratnya, proteinnya, Bu. Susu, Bu, susu. Makanan sehat. Iya, kalau Indomie sehat nggak? Sehat kalau pakai telur sama pakai ayam, sayur, sama sayuran. Enggak, Bu. sama nasi. Kalau nah, Sama nasi, Bu. Masa makan mie pakai nasi, Bu? Ya, nanti di pelajaran berikut ini kita bakal bisa bedain nih. Mulai sekarang kamu nanti bakal belajar bagaimana membedakan yang sehat dan yang tidak sehat ya. Nah, kita lanjut lagi perhatikan ke depan. Oke nih, tadi pagi siapa sih yang sebelum ke sekolah sarapan? saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Sarapannya apa? Nasi kuning, Nasi Bu. uduk. Nasi goreng, Bu. Nasi kebuli, Bu. Bubur ayam. Saya nasi padang, Bu. Ayam. Wah, enak-enak banget ya. Nah, menurut kamu, apa yang kamu makan pagi ini sudah sehat belum? Kayaknya belum. Bu. Hampir sudah, Bu. Hampir sudah. Hampir sudah, Bu. Cuman cabenya kebanyakan tadi saya, Bu. Iya, jangan Baik, banyak Bu. makan cabai. Nanti kamu bisa sakit perut. Nah, ini berhubungan dengan yang kita pelajari nih hari ini. Dengan mengkonsumsi makanan sehat, kita bisa menjaga organ pencernaan kita. Kita lihat ya pelajaran berikutnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat, lalu bagaimana cara tubuh kita mengolah makanan ya. Nah, perhatikan lagi. Di sini materi yang akan kita bahas adalah tentang pertama unsur-unsur iklan, lalu organ pencernaan pada manusia dan fungsinya ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada iklan. Iklan tentang apa ini anak-anak?
Minum makanan bergizi. Iya. Apal yang bu, bilang apal bu, Fajrin bu tiap hari makan itu bu. Nah, minum apa makan itu ya? Ini diminum apa dimakan ya? Di mood bu, Oke, nah ini ada iklan apa nih di depan kita nih? Energen, Bu. Energen. Energen ini katanya makanan yang bernutrisi. Untuk apa sih emang makanan itu harus bernutrisi? Supaya apa? Supaya bertenaga, Bu. Bertenaga, Bu. Bertenaga, menjaga stamina, Bu. Iya, supaya bertenaga dan siap berkonsentrasi katanya. Nah, ini ada iklan tentang makanan yang dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Ada salah satunya adalah iklan Energen. Nah, kamu perhatikan dulu gambar berikut ini. Di iklan ini apa aja sih unsur-unsur yang bisa membuat kamu tertarik untuk membeli Energen ini? Apa coba yang bikin kamu tuh kalau lihat nih jadi pengen beli? Apa Itu, Bu, coba? dia megang kepala jadi pinter ya. Karena bernutrisi. Oh, kalau beli dan makan ini kita akan lebih pinter, benar ya. Baik. Lalu apalagi Tuh kira-kira? bu, yang perempuan bu, Anak-anak. megang perut, Anak biar kenyang. sekolah, Bu. Megang perut. Iya, dia jadi apa nih? Jadi kenyang bu. Jadi pintar, Bu. Kenyang Bu. dan konsentrasi, Bu. Iya. Meningkatkan konsentrasi. Kalau kita lapar, perutnya sakit, pasti nggak konsen kan belajar. Nah, dengan makan makanan bergizi, maka kita juga dapat menjaga konsentrasi karena perut sudah kenyang ya. Oke, kita lanjut lagi, perhatikan gambarnya. Di sini terdapat unsur-unsur pada iklan media cetak. Nah, karena ini iklannya itu dalam bentuk poster, maka ini adalah iklan media cetak ya. Ada unsur-unsurnya apa aja nih unsur-unsurnya? Nama produk. Nama produk. Nama slogan. iya. Ada gambar, Bu, gambar menarik. menarik, Bu. Iya. Di sini ada kata slogan atau kata kunci. Emang pada iklan media cetak kita ini apa sih slogannya? Perut terisi, siap Perut terisi, konsentrasi. siap konsentrasi. Konsentrasi. Iya. Slogan itu adalah kata-kata yang dapat menarik kita untuk membeli suatu produk ya. Di sini slogannya perut terisi, siap konsentrasi. Oke, lalu ada keunggulan produknya. Nah, keunggulan produknya itu ada di bawah sini ya. Nanti kamu bisa baca. Dan gambarnya kalau kita membuat iklan, gambarnya itu harus yang menarik. Harus yang membuat pembaca ingin membelinya ya. Kita lanjut lagi. Nah, sarana untuk mempromosikan produk. Lalu apa itu iklan, apa fungsi iklan? Nah, di sini ada tabel-tabel atau lingkaran-lingkaran yang memuat apa sih yang penting dalam sebuah iklan. Nah, untuk apa itu iklan? Di sini coba Fajrin baca, ini apa sih iklan itu artinya? Iklan itu segala bentuk pesan promosi produk atau jasa yang disampaikan melalui media tertentu, Bu. Iya, jadi untuk mempromosikan suatu produk ya. Nah, fungsinya juga tertera di sini adalah untuk mempromosikan. Nah, kalau iklan media cetak, apa itu iklan media cetak? Rido? Iklan media cetak itu iklan yang dimuat dalam media cetak Bu, seperti koran, tabloid, majalah, brosur dan lain-lain. Ya, nah kalau untuk unsur-unsur iklan, ini sudah ada tertera di sini ya, Pinter, Rido dan Fajrin sudah bisa mengenali apa itu iklan, apa fungsinya, dan bagaimana iklan media cetak itu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah mengkonsumsi makanan sehat, tadi bagaimana alat pencernaan kita bakal bagaimana? Sehat, Bu. Iya, bakal sehat. Nah, kita mau lihat nih, kalau kita mau mengkonsumsi sebuah makanan, bagaimana sih prosesnya sampai makanan itu tercerna? Kita tonton video berikutnya ya. Iya Bu. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya.
Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Oke, anak-anak tadi sudah menyaksikan dengan seksama tentang bagaimana organ-organ pencernaan manusia kita ya. Nah, sekarang perhatikan dari video tadi, apakah kamu bisa menyebutkan bagaimana proses makanan hingga sampai ke pencernaan kita? Pertama-tama masuk kemana dulu makanannya? Mulut, Mulut, Bu. Mulut, Bu, ke mulut. Lalu dari mulut kemana lagi? Kerongkongan. Kerongkongan, Bu. Setelah itu, ke lambung, Lambung. Lambung, Bu. selanjutnya, usus halus, Usus halus, Bu. lalu, Usus besar. dan terakhir, anus. iya, jadi begitulah urutan pencernaan
organ pencernaan manusia ya. Nah, di sini ada gambar serta urutannya. Nah, kamu harus mengingat ya, ini sama seperti yang dari video tadi juga. Tadi di video juga sudah ada fungsi-fungsinya. Mulut, ada kerongkongan, ya. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Nah, jadi selain buat ngobrol, ternyata mulut kita berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lalu ada kerongkongan yang berfungsi sebagai jalan makanan menuju lambung ya. Nah, di lambung itu berfungsi sebagai tempat memecah makanan. Lalu, usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi. Dan usus besar berfungsi mengatur kadar air, serta anus merupakan lubang keluar sisa pencernaan makanan dari usus besar. Jadi anak-anak semua sudah tahu ya urutan dan fungsi-fungsi dari organ pencernaan manusia. Nah, lalu di sini Ibu tampilkan sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu juga berfungsi membuang sisa-sisa makanan. Jadi yang sudah tidak perlu untuk tubuh kita dibuang keluar melalui anus ya. Nah, di sini ada tugas membuat poster sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum kita memulai membuat poster, ada tugas kelompok. Ibu akan bagi anak-anak semua menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, sekarang tugas yang akan kita kerjakan akan Ibu bagikan. Sebentar ya, Ibu akan jalan menuju kalian membagikan lembar kerja untuk kelompoknya. Ya, semua sudah dapat ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, nah lihat lembar kerjanya masing-masing. Kelompok Nabil, coba perhatikan ya, jangan ribut ya nak. Baik, Bu. Nah, ini lihat ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada poster. Poster tentang apa sih ini? Makanan sehat, Bu. Iya, nah kamu disuruh, ada petunjuknya nih, kamu disuruh berdiskusi bersama teman, lalu jawab pertanyaan yang ada di bawah. Nah, ini ada pertanyaannya. Oke, Ibu kasih waktunya ya. 10 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Wah, kelompok Nabil semangat banget diskusinya ya. Oke, ini udah kumpul. Nah, sekarang kelompok Fajrin. Boleh Ya, Bu. presentasikan atau tampilkan di depan hasil diskusinya? Wah, bagus. Iya, kelihatan ya mereka tadi diskusinya benar-benar tertib dan memahami tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk tugas kedua, ini tentang pelajaran kita yang organ pencernaan tadi. Setelah kamu tahu urutannya, sekarang kelompoknya masih sama, masih pakai kelompok yang tadi. Pakai kelompok yang tadi, kamu boleh menjawab urutan dari organ-organ pencernaan ini. Segera dikerjakan ya, anak-anak. Bu, ini kita suruh sebutin ya, Bu? Iya. Pertama kan sudah menyimak videonya tadi. Nah, ini disuruh menjawab pertanyaan ini. Kamu melengkapi kotak yang kosong ya, yang ada di lembar kerja kamu. Pertama isi kotaknya, lalu tuliskan fungsi-fungsinya. Oke, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan ya. Nah, sekarang giliran kelompok Ridho untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok Ridho, bagus banget ya. Nah, di pertemuan berikutnya akan Ibu bagi hasilnya. Bagi yang nilainya paling tinggi, skornya paling banyak akan mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya masih rahasia. Oke.
Nah, hari ini kamu sudah belajar tentang organ pencernaan. Sebelumnya kamu juga belajar tentang iklan. Bagaimana anak-anak? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Menyenangkan, Bu. Bu. Seru, Bu, seru. Ya, apa sih yang kamu ketahui tadi dari pelajaran tadi yang untuk iklan dulu? Yang iklan kamu sudah dapat apa aja? Ciri-ciri iklan, Bu. Iklan itu harus menarik Iklan dulu. gambarnya. Iya, kalau untuk yang organ pencernaan kamu sudah tahu apa aja? Urutannya dari mulut, kerongkongan, Urutannya, Bu. lambung. Tahu urutannya, Bu, Enzim, macam-macam. Bu. Sama Bagus. enzim-enzim, Bu. Iya, pinter anak-anak semua. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di pembelajaran berikutnya minggu depan. Terima kasih anak-anak semuanya. Makasih, Bu. Ya, Bu. Bu, udah pulang ya, Bu? Iya. Iya. Udah boleh pulang ya anak-anak Katanya semuanya. Indra mau mimpin doa, Bu. Ya. Oh iya. Oh iya. Ayo Indra. Iya, Bu. Indra pintar. Ayo pimpin doa Indra. Ya, bersiap. Duduk rapi. Ya, baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, memberi salam, Bu. Terima kasih. Iya, dadah. Kasih, Ibu. Oke. Oke. Sudah ya, Bu Oki ya? Iya. Terima kasih, Bu Oki. Ada Bu Eka Raisen. Silakan Bu Eka. Iya Pak Fajrin, nih saya izin menanggapi ya Bu Oki. Tadi yang saya bilang itu Bu, saya nggak nemuin RPP-nya Bu Oki. Jadi ada RPP Bu Oki, namanya di halaman depan Bu Oki. Nah, tapi pas saya lihat dalam-dalamnya itu punya saya, kayaknya Ibu salah ngedit nama. Jadi yang Ibu kirim punya saya lagi gitu Bu. Jadi saya tadi nggak bisa sambil ngecek RPP-nya Ibu udah sesuai atau belum. Jadi saya tadi ngeceknya cuma dari tampilan-tampilannya Ibu Oki aja. Di sini ada beberapa catatan, yaitu tadi tadi PowerPoint-nya itu emang sengaja nggak di slideshow ya Bu, dibiarin gitu aja atau emang lupa atau disengaja Bu? Karena kalau nggak di slideshow tulisannya nggak terbaca Bu, agak-agak nggak terbaca, ada yang sedikit tidak terbaca. Nah kemudian tadi ada yang di bagian bagian-bagian iklan Bu, yang apa itu iklan, fungsi iklan, media cetak tuh apa, unsur-unsur iklan tuh apa. Itu kan ada dalam satu slide, itu isinya tulisan semua. Kayaknya terlalu penuh Bu, kalau untuk satu slide mungkin bisa dipecah beberapa gitu, mungkin Bu saran. Mungkin begitu sih Bu dari saya tadi, karena tadi nggak ada RPP-nya, saya nggak bisa nyamain. Itu aja dari saya Pak Fajrin, terima kasih. Oke, makasih Bu Eka. Selanjutnya yang ingin menanggapi ya Pak Nabil. Iya, izin menanggapi Pak Fajrin. Tadi ada evaluasi nggak ya Bu? Saya kayaknya nggak Bu. Evaluasi pembelajaran di akhir Bu, ada nggak ya? Belum ya Bu ya. Tadi ada nggak ya Pak? Belum Pak. Iya mungkin kelewat ya Bu. Maaf itu. Ya, tadi di RPP ada tapi saya kelewat Pak. Iya itu sih Bu yang catatan saya, sama mungkin ini Bu, nanti kalau misalnya mau tanya di raisen aja, anak suruh angkat tangan gitu Bu. Mungkin dari sebelum-sebelumnya juga sama kayak gitu. Jadi yang anak yang nanya atau anak yang jawab yang raisen aja gitu. Kalau semua maunya jawab rame gitu Bu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Pak Nabil masukannya. Makasih Pak Nabil. Lanjut teman-teman. Kalau tidak ada saya persilahkan Budila.
Ya, terima kasih Pak Fajrin, Bu Oki. Ya, saya juga coba berkali-kali ya, takutnya saya tadi salah buka itu RPP, kok bukan punya Bu Oki gitu ya. Saya baca ke dalam kok tentang malam hari gitu. Yang dibahas padahal tentang apa tadi iklan. Ternyata memang salah kirim. Jadi saya agak kurang bisa mencocokkan antara saya nggak bisa cocokin antara RPP kegiatan yang kegiatan peer teaching ini apakah sudah sesuai dengan rancangan rencananya Bu Oki. Nah, tadi ya ada catatan yang bisa saya sampaikan tuh sama tadi yang disampaikan oleh Bu Eka. Kenapa PowerPoint tidak slideshow gitu. Nah, ketika slideshow itu mungkin juga teman-teman memberikan apa sih efek-efek atau animasi ya untuk PowerPoint-nya. Kalau nggak di slideshow kan nggak akan muncul efek tersebut gitu. Terus itu yang harus diperhatikan. Nanti ketika PPL teman-teman yang membuat PowerPoint jangan lupa untuk di slideshow. Gak cuma itu, juga untuk video-video sebaiknya teman-teman mendownload lebih dahulu gitu ya. Misalnya teman-teman pakai video yang dari YouTube, itu di-download dulu. Jangan menampilkan video yang dari YouTube-nya. Pertama iklan. Kita nggak tahu ya iklan itu munculnya kapan gitu. Jadi itu untuk mengurangi keributan gitu di dalam kelas. Kalau ada iklan kan malah jadi mengomentari iklan yang muncul. Nah itu kemudian juga tadi diingatkan juga evaluasinya tidak ada. Untuk kegiatan pembelajaran Bu Oki ini terlihat sangat amat tegang gitu Bu Oki, nggak relax gitu ya gitu. Jadi senyumnya nggak ada ya. Senyumnya hilang gitu tiba-tiba Bu Oki gitu. Jadi nanti dalam kegiatan ini mungkin karena teman-temannya gitu, jadi agak tegang nanti ketika PPL. Ini yang terlihat sekali ya untuk ekspresi wajahnya gitu ya Bu Oki, terlihat memikirkan gitu langkah selanjutnya apa langkah itu kelihatan gitu loh. Jadi teman-teman semuanya kita sudah biasa ngajar gitu ya. Anggap aja nanti kalau PPL tuh nggak ada dosen dan guru pamong, jadi ngajar seperti biasa, ekspresinya, gesturnya gitu. Kemudian tadi di dalam kegiatannya ada Bu Oki tadi antara materi yang satu dengan materi yang kedua itu sudah blend ya, sudah terintegrasi ya. Di sini mau melihat di situ tapi tiba-tiba materinya sudah masuk ke organ. Itu tadi bentuk pengintegrasiannya gimana Bu Oki, dalam bentuk apa, teks atau apa? Tadi habis menampilkan poster tentang makanan sehat gitu Bu, saya bahwa kalau misalnya dengan memakan makanan sehat kita dapat menjaga organ pencernaan gitu Bu. Masuknya ke situ ya. Ya tadi agak ke skip sama saya. Kemudian tadi Bu Oki juga sudah memberikan LKPD. Ini sama nih dengan Bu Eka ya sebelumnya. Ketika teman-teman diskusi, nah Bu Oki tidak melakukan kegiatan pembimbingan langsung nih gitu. Jadi nanti dibikin buat teman-teman yang belum tampil ketika diskusi gitu, kasih waktu sekitar beberapa detik lah untuk seolah-olah memberikan bimbingan ketika anak-anak itu sedang melakukan diskusi. Nah, kemudian juga setelah anak-anak disuruh presentasi oleh Bu Oki, tidak diberikan penguatan. Yang harusnya kan setelah anak-anak presentasi dikuatkan gitu ya. Ini tadi benar apa yang disampaikan ini bahwa misalnya iklan begini, fungsi pencernaan begini, kan dia tadi presentasi kan. Nah itu diberikan penguatan gitu bahwa peserta didik tahu kalau apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya itu benar atau salah gitu atau kurang tepat. Nah itu kita butuh penguatan. Ini juga buat teman-teman tadi yang mungkin lupa saya komentarin. Itu jadi setelah presentasi kan kita selalu ada tuh di RPP penguatan. Nah itu belum terlihat. Ini juga lagi tidak ada RTL. RTL di sini bukan yang pengayaan ya, persiapan untuk pembelajaran di tahap selanjutnya itu juga tidak muncul tadi Bu Oki di akhir.
Jadi ketika udah selesai gimana gini sudah ada Bu Oki berusaha menanyakan kegiatan kita belajar hari ini tentang apa gitu ya. Itu tidak disebutkan minggu depan alat pencerahannya dihafalin ya gitu atau kayak gimana gitu, itu nggak ada gitu, supaya pertemuan selanjutnya anak-anak sudah siap dengan materi yang Bu Oki infokan hari ini gitu. Tujuannya seperti itu. Kemudian tadi juga sudah bagus buat teman-teman, kayak tadi ya gitu, begitu ada satu kegiatan yang terlupakan boleh dipancing gitu, diingatkan, jadi membantu Bu Oki juga untuk kelengkapan nanti videonya gitu. Kalau nggak ada kegiatan berdoa kan sudah terlihat salah ya, kegiatan air tidak ada berdoa ya. Bu Oki tegang banget gitu tadi kelihatan, makanya agak-agak lebih relax gitu, jadi beberapa kegiatan terskip, sampai RPP yang di-share pun mungkin salah gitu. Nah itu aja sih catatan dari saya. Terima kasih Bu Oki, semangat. Terima kasih Bu Dila, terima kasih Bu Oki dan teman-teman yang sudah menanggapi. Pak Iba mungkin nggak bisa komentar kali ya Bu Dila ya. Saya lanjut. Sepertinya sudah, ya. sudah Zoom. Lanjut aja Pak Fajri.